Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Mang Dosen Official. Kali ini kita akan meneruskan materi kita tentang pembelajaran Microsoft Excel untuk perkantoran. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dengan materi mengelola data di Excel. Nah, nanti akan ada dua teknik mengolah data, yaitu tentang sort atau mengurutkan data. Yang kedua dengan filter data. Nah, nanti secara simple akan kita bahas ya, supaya lebih mudah dipahami. Oke, kita langsung untuk prakteknya. Kita akan membuat satu tabel tentang inventaris. Sini saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Seperti biasa kita kasih nomor untuk kolom pertama, yang kedua kita kasih kode barang, yang ketiga jenis inventarisnya apa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian harga pembelian, lokasi, kemudian kondisi terakhir apa barangnya. Oke, kita rapikan tabelnya terlebih dahulu. Kita blok. Untuk ngeblok semua, kita klik yang pojok kiri di sini di atas. Artinya kita akan memblok semua area kerja. Nah, ini supaya kita otomatis untuk merapikan ukuran dari kolom. Kita klik di sini tanda panah, tanda plus. Di sini ada tanda plus, kita klik dua kali, sehingga kolom-kolom ini akan menyesuaikan jenis hurufnya atau berapa panjang hurufnya. Kita bikin tabel. Nah, kita blok sesuai kebutuhan tabelnya. Oke, kita sampai ke sel 16. Kemudian kita ke home, kemudian kita cari border. Kita cari border yang all border, artinya semua ada garisnya di semua sisi. Kita isi datanya B, misalkan kode barang dulu B001. Ini untuk meja, B002. Ini kursi. B003. Putar. B006 itu untuk speaker. B007. Kemudian B008.
Kita tambah lagi. Ada mesin fotokopi B010. Laptop saja. Oke, ini datanya cukup 10 dulu, 10 data. Kita hapus selnya dengan cara klik kanan pada pinggir kiri, kemudian kita delete. Nah, seperti biasa untuk memberi nomor kita cukup 1, kemudian 2, kemudian kita blok dan klik 2 kali sehingga otomatis ke bawah. Di sini ada kode barang, jenis inventaris, ini harusnya nama barang ya. Nama barang, kemudian jenis inventaris kita tambahkan 1 sel di tengah, artinya kita klik di bagian atas kolom, kemudian klik kanan insert, ini untuk menambahkan kolom. Oke, ini jenis inventaris. Oke, jenis inventaris itu barang-barang yang apakah barang milik dari perusahaan itu sendiri atau sewa gitu ya. Kalau meja ini biasanya adalah milik sendiri atau fixed asset. Oke, kursi juga, komputer, printer, monitor, speaker, printer, whiteboard. Nama yang untuk mesin fotokopi biasa sewa, berarti kita kasih supplier. Nah, ini kita laptop juga kita kasih supplier saja. Ini hanya contoh ya. Nah, yang penting artinya tahu kalau pick access itu barang yang milik perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau supplier berarti barang itu sewa dari luar atau melalui supplier. Kita isi jumlahnya. Meja ada 100, kursi 130, komputer ada 50, printer ada 5, monitor ada 50, speaker ada 30, printer laser ada 5, whiteboard ada 4, mesin fotokopi ada 2, laptop ada 50. Oke, untuk meja kita isi harga pembelian. Kalau kita harga pembelian 1 unitnya, misalkan meja 200.000, 1 unitnya 200.000, berarti dikali jumlah barang. Kursi dikali jumlah harga barang per unitnya itu 70, misalkan 70.000. Nah, komputer harga per unitnya 2.500.000,
dikali 50. Printer 1.500.000 dikali 5. Kemudian monitor ini kita kali 1 juta. Kemudian speaker 50 unit 50.000 dikali barang, jumlah barang. Kemudian printer dikali harga barangnya 1.500.000 dikali 1.500.000. Ekspor dikali 200.000 per unit. Mesin fotokopi sewa satunya 2 juta. Kemudian laptop ada 50 dikali 6 juta. Oke, ini supaya kita tidak salah membaca nolnya, sebaiknya kita kasih koma ya. Ini kita masuk ke home, kemudian di menu di sini dilihat ada pengaturan general number. Nah, ini kita yang ini di blok di harga pembelian, kemudian klik yang koma. Nah, ini bisa terlihat di sini. Kemudian kita isi lokasi. Ini contoh saja ya, kantor, kemudian ini sewa. Kita isi kondisinya baik, sangat baik. Jelek, rusak, ini baik. Oke, kita copy. Oke, yang atas kita kasih warna background untuk selnya supaya lebih menarik. Kemudian fontnya kita kasih warna ke warna yang lebih cerah. Oke, ini kita sudah mempunyai satu tabel untuk praktek pembelajaran. Nah, yang pertama tadi kita bilang itu ada untuk mengolah data, ada sort data. Maksudnya gimana untuk sort data ini? Maksudnya kita akan mengurutkan data berdasarkan abjad, atau bisa juga berdasarkan nilai tertinggi atau terendah. Yang biasanya kita pengurutan data ini diurutkan dari data yang tersusun seperti data
alfabet A sampai Z ya, ataupun nilai 0 sampai 9 angkanya. Nah, di sini kita langsung ke langkah-langkah mengurutkan data. Nah, dalam satu tabel ini kita akan mengurutkan data, artinya tabel ini harus kita blok ya. Ini kita lengkapi bordernya dulu atau garisnya, kita lengkapi. Oke, untuk mengurutkan data kita harus blok data tersebut dari awal sampai akhir. Ini dari A1, dari nomor sampai ke H11. Ini kita blok semua. Kemudian kita akan mengurutkan data, berarti kita masuk ke menu data, dan di sini ada sort. Di sini ada sort untuk mengurutkan data. Nah, di sini ada pilihan ya, ada menunya lagi, ada add label, delete label, copy label, dan option. Nah, yang perlu kita fokus adalah ke kolom. Nah, di sini sort by, berarti kita akan mengurutkan berdasarkan apa? Di sini kolom apa yang akan kita urutkan pertama? Nah, misalkan kita akan mengurutkan nama barang. Kemudian yang sort on nggak usah. Kemudian ordernya, ini order itu mau berdasarkan alfabetnya dari A sampai to Z, atau sampai ke Z, atau sebaliknya Z to A. Kita coba berdasarkan A to Z. Nah, ini datanya sudah urut alfabet ya, urut alfabet. Ini K, L, M, N, O, P, P, Q, R, S ya. Ini sudah mengurut dari A ke Z gitu. Atau kita mengurutkan dari Z ke A. Nah, caranya kita tinggal merubah ordernya Z to A. Nah, ini dari atas dulu kemudian ke bawah seperti ini. Bisa terlihat di nomornya jadi acak-acakan gitu ya. Kita akan balikan lagi datanya, kita balikan dengan nomor. Dengan nomor ini data akan kembali ke semula gitu ya. Sorry, ini berdasarkan lag small to large, dari kecil ke besar gitu ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita mengurutkan data sudah, kita akan lanjut ke proses filter data. Nah, dari tujuan filter data ini yaitu untuk mempermudah menemukan data. Kalau misalkan data cuma satu tampilan seperti ini gampang menemukan datanya. Tapi ketika datanya udah banyak atau ribuan, itu akan sangat kesulitan untuk mencari data. Makanya diperlukan adanya filter data. Untuk memfilter data, kita taruh kursor di A1 di nomor. Kemudian di menu data ada filter gambar ini ya, ada filter di sini. Kita klik. Nah, ini akan otomatis ke samping kanan sampai ke kondisi, kolom kondisi atau di H1. Oke, kita akan mengurutkan atau filter data dari jenis inventaris di sini. Nah, kita mengurutkan data atau memfilter data yang barang tersebut mempunyai supplier di supplier. Berarti kita klik datanya, kemudian kita select all-nya kita hilangkan, kemudian kita pilih supplier di sini. Nah, ini seperti ini, data sudah difilter berdasarkan supplier. Itu untuk memfilter data.
Kemudian filter data pun, nah di sini kalau misalkan data itu banyak, satu Excel ini ada ribuan data, itu di sini pasti akan ada tanda apa namanya, ada tanda seru ya, ada tanda seru atau pentungan, artinya data tidak terekap di menu ini semua gitu ya. Kita bisa coba ke harga pembelian yang pembeliannya 4 juta itu apa gitu ya. Ini sangat mempermudah pencarian data. Oh ternyata ini adalah mesin fotokopi, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang mengelola data cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang mengelola data, short sama filter data. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.